Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salzabila Aryani, nomor urut 34, dengan NIM 141062018. Saya dari kelas B, Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan mini skripsi dengan metode kuantitatif saya yang berjudul Pengaruh komunikasi antar pribadi pelatih terhadap motivasi berprestasi atlet, studi pada pelatih dan atlet taekwondo Baladika PRD. Oke, jadi untuk dari bab satunya ini berisi tentang pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Olahraga merupakan suatu bentuk aktivitas yang menyertakan pikiran dan gerakan dari seluruh atau sebagian anggota tubuh dengan tujuan untuk menyehatkan, melatih fisik maupun mental, meningkatkan kemampuan dan keterampilan fisik, serta menghibur. Pada awalnya, olahraga hanya dilakukan sebagai kegiatan menghibur yang menyehatkan dan dilakukan untuk mengisi waktu luang saja. Tapi seiring berjalannya waktu dan membuat kemajuan-kemajuan baik pun dari sumber daya manusianya maupun ilmu pengetahuan dan kemampuan manusia, kegiatan olahraga ini nggak cuma dilakukan sebagai kegiatan yang menyehatkan atau cuma kegiatan yang bisa menghibur di saja, melainkan olahraga ini untuk saat ini berkembang menjadi kegiatan yang kompetitif untuk dipertandingkan. Pada hakikatnya olahraga itu dibagi menjadi 5, yaitu olahraga prestasi. Olahraga prestasi merupakan kegiatan olahraga yang dilombakan. Biasanya terdapat dalam kejuaraan atau pertandingan dan dilakukan secara kompetitif dengan batas waktu yang telah ditentukan. Misalnya kayak olahraga dalam pertandingan-pertandingan kayak liga, entah itu sepak bola dari cabang olahraga manapun. Yang kedua itu adalah olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi dilakukan secara santai dengan tujuan rekreasi atau hiburan dan dilakukan dalam waktu senggang. Biasanya itu olahraga rekreasi ini kayak olahraga pas lagi main games, pas misalnya family gathering ada games itu kan misalnya lari, mindahin bola atau apa, itu termasuk olahraga rekreasi. Lalu yang ketiga itu adalah olahraga pendidikan. Kalau olahraga pendidikan merupakan suatu jenis olahraga yang digunakan atau dilakukan sesuai dengan kurikulum pelajaran. Adapun beberapa kegiatan olahraga pendidikan yang juga melibatkan keterampilan dan kemampuan akademik seperti catur. Nah, olahraga pendidikan ini biasanya terdapat di sekolah-sekolah atau di lingkungan kampus yang berjuruskan olahraga. Lalu yang keempat adalah olahraga rehabilitasi. Olahraga rehabilitasi merupakan suatu jenis olahraga yang dilakukan seseorang dalam masa pemulihannya pasca sakit atau cedera yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi tubuh seseorang. Jadi olahraga rehabilitasi itu kayak semacam latihan pasca cedera atau pasca kecelakaan dari seseorang, itu pokoknya dari sakit. Misalnya habis hamstring, cedera di paha belakang, bagian paha belakang ya, itu biasanya olahraga rehabilitasinya itu berupa jogging santai atau berenang. Lalu yang kelima itu adalah olahraga kesehatan. Olahraga kesehatan biasanya dilakukan untuk pencapaian target kesehatan tubuh manusia. Misalnya ada tes fisik kayak buat ngitung VO2 max-nya seseorang atau buat ngitung seberapa kemampuan dia menghirup oksigen, seberapa banyak dia menghirup oksigen gitu. Biasanya itu olahraga kesehatan tuh dipakai buat tes fisik masuk kayak akademi atau jurusan-jurusan tertentu. Nah, olahraga prestasi memiliki dampak dan peluang yang besar jika ditekuni. Prestasi dalam berolahraga dapat dijadikan sebagai peluang menuju kesuksesan jika diiringi dengan berbagai macam faktor pendukung. Faktor-faktor tersebut antara lain terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang meliputi manusia itu sendiri, seperti konsisten, komitmen dalam serius untuk berlatihan menggapai prestasi olahraga, termasuk kondisi fisik dan mental, merupakan kunci untuk mencapai prestasi. Faktor eksternalnya itu meliputi lingkungan sekitar, kayak dukungan dari keluarga, teman-teman, atau ya hal-hal lain yang berdampak positif buat diri kita sendiri. Nah, dan juga motivasi dari dan arahan dari pelatih-pelatih.
Nah, pelatih ini punya tanggung jawab yang besar dalam memberikan materi, arahan, serta motivasi para atletnya agar dapat berprestasi dalam pertandingan. Para pelatih dan atlet memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk berprestasi. Pelatih mendidik dan melahirkan atlet-atlet berprestasi yang suatu saat nanti akan menjadi penerus-penerus bangsa. Sedangkan atlet dapat mencetak prestasi sebanyak-banyaknya berbekal dari arahan dan motivasi yang udah dikasih sama pelatihnya. Buat mengharumkan nama bangsa dalam kancah internasional dan lain-lain sebagainya. Motivasi dan arahan yang diberikan oleh pelatih itu memegang peranan yang sangat penting untuk para atlet. Segala kritikan dan arahan yang diberikan oleh pelatih itu dapat meningkatkan motivasi para atlet untuk lebih giat dalam bekerja keras, buat dijadiin motivasi, inspirasi. Itu semua dilakukan buat mencapai prestasinya. Nah, antusias dari seorang pelatih dan atlet itu juga dapat mendorong atlet untuk mencapai prestasi. Dalam mencapai tujuan bersama dibutuhkan strategi-strategi cemerlang. Strategi tersebut harus dikomunikasikan dengan baik agar tidak terjadi miscommunication antara pelatih dan atlet. Jadi biar nggak ada salah paham juga. Komunikasi itu di sini berperan juga sebagai jembatan atau perantara yang berpengaruh pada strategi-strategi agar tercapainya tujuan antara pelatih dan atlet. Ada beberapa jenis komunikasi. Salah satunya adalah komunikasi antar pribadi yang seperti yang saya bahas di mini skripsi ini. Jadi komunikasi pribadi, antar pribadi atau komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara langsung atau tatap muka, baik secara verbal maupun non-verbal. Definisi ini disebutkan oleh Sarmiati pada tahun 2019. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi memiliki peran yang sangat penting terhadap berlangsungnya kegiatan latihan dan pertandingan yang dapat menunjang peningkatan prestasi para atletnya. Tanpa adanya komunikasi antara pelatih dan atlet, maka akan terjadi banyak hambatan baik dari atletnya maupun pelatihnya. Atlet menjadi sulit untuk berkembang, mengeksplor diri, dan sulit mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi selama proses latihan atau bertanding. Nah, pelatih di sini juga bakalan kesulitan buat mengenalin karakter dari atletnya, karena di sini posisinya kayak atletnya tuh nggak mau terbuka sama dia tertutup gitu. Jadi kan pelatihnya bingung, ini anak kenapa gitu. Dan kalau misalnya atletnya juga nggak mau open, pelatihnya juga bingung dong. Tuh. Nah, di sini pelatih itu harus bisa aktif dalam mendengarkan masalah-masalah yang dapat menghambat atlet. Terus dia harus ngasih solusi, arahan, serta sharing pengalaman untuk membangun motivasi para atlet. Nah, untuk di bagian kedua ini ada rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang yang udah saya jelasin tadi, rumusan masalah yang dapat diambil adalah bagaimanakah pengaruh komunikasi antar pribadi antara pelatih dan atlet terhadap motivasi berprestasi atlet pada Taekwondo Bali KPRD. Lalu bagian ketiga ini tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh komunikasi antar pribadi antara pelatih dan atlet terhadap motivasi berprestasi atlet Taekwondo Bali KPRD. Lalu yang bagian keempat adalah manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu komunikasi sebagai bahan masukan maupun referensi untuk penelitian selanjutnya. Jadi, saya berharap banget penelitian yang saya teliti ini bisa memberikan informasi buat jadi referensi penelitian-penelitian selanjutnya. Lalu yang kedua, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi mahasiswa ataupun masyarakat tentang pengaruh komunikasi antar pribadi pelatih dan atlet terhadap motivasi berprestasi atlet Taekwondo Bali KPRD. Untuk bab kedua di sini ada landasan teori. Yang pertama itu konsep. Yang pastinya kita akan bahas tentang komunikasi dulu. Jadi pengertian komunikasi merupakan suatu hal yang terjadi secara natural, alamiah, dan impulsif. Hal ini dapat dikatakan demikian karena dalam kehidupan kita sehari-hari, sudah pasti kita melibatkan komunikasi dalam berbagai kegiatan. Bahkan komunikasi dapat berjalan dengan sendirinya tanpa kita niatin. Kayak, walaupun kita nggak kayak, aduh gue nggak pengen ngomong, pasti nanti kita ngomong sendiri deh gitu. Itu udah termasuk dalam komunikasi. Komunikasi juga bukan cuma sekedar berbicara doang, melainkan bagaimana cara kita dapat mendengar, menerima respon, dan menyampaikannya kembali gitu. Bahkan tanpa berbicara pun kita tetap bisa berkomunikasi secara nonverbal dengan gerakan-gerakan tangan,
bahasa-bahasa isyarat, dan lain-lain. Oke, cukup sekian presentasi dari mini skripsi metode kuantitatif saya. Saya mohon maaf jika saya tidak dapat menyelesaikan tepat waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.